Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Wandami para anggota Sangga dan para Pabajita, Suki Hontu, Bapak Ibu serta Kalamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini, Minggu 14 Juni 2026 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies. Dan izinkan saya, Yulia Suwanda, untuk memandu kelas pada Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita yang dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, menyimak dialog interaktif, berdana parami, dan ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu, mari kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman, agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Pada kelas Pariyati Sasana pagi hari ini ada perubahan dari pengumuman yang sudah kami sampaikan. Untuk itu kami memohon maaf dan kelas akan diisi dengan dialog interaktif yang akan dipimpin oleh Bapak Kadek Yudi Murdana sebagai moderator dan beberapa narasumber tentang pentingnya pembelajaran kitab suci baik Sutanta maupun Abhidhamma. Sambil menunggu kalamita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan saya untuk membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, libur semester genap DBS akan dimulai minggu depan mulai tanggal 21 Juni 2026. Hari ini 14 Juni 2026 merupakan kelas Pariyati Sasana terakhir di semester ini. Kelas Pariyati Sasana dan kelas sekolah Minggu Dhammanusari akan dimulai kembali pada semester baru di tanggal 19 Juli 2026. Pengumuman berikutnya, bagi warga Surabaya dan sekitarnya, jangan lewatkan kesempatan untuk menghadiri Dhamma Talk bersama Shadow Keminda dengan tema "Ini Bukan Kehidupan Biasa", menyemai pembelajaran Dhamma yang tersistem pada hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 12 siang hingga pukul 5 sore bertempat di DBS Surabaya. Dalam kesempatan ini juga akan ditampilkan sharing pengalaman nyata dari perwakilan umat DBS Jakarta serta perwakilan umat Sariputta Buddhist Studies Pekanbaru yang merupakan afiliasi dari DBS Jakarta. Dan dikarenakan tempatnya terbatas, pastikan Anda segera mendaftar dengan cara memindai QR Code yang tertera pada layar saat ini. Mari Kalamita Surabaya, kita manfaatkan kesempatan baik ini untuk memantapkan pentingnya pemahaman Dhamma secara sistematis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai acara ini, Anda dapat menghubungi Sekretariat DBS Surabaya dengan nomor WhatsApp yang tertera pada layar. Pengumuman berikutnya, dengan penuh sukacita, kami menginformasikan bahwa Pusdiklat Abhidhamma Nusantara kini resmi berganti nama menjadi Sikapana Dhamma Wihari Nusantara. Perubahan nama ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Buddha dengan nomenklatur Pusdiklat berubah menjadi Sikapana. Saat ini Sikapana Dhamma Wihari Nusantara menaungi kelas Bahasa Pali dan kelas Abhidhamma. Pada kesempatan ini kami kembali membuka pendaftaran kelas Bahasa Pali tingkat 1 angkatan kedua. Bahasa Pali merupakan bahasa kitab suci Tripitaka dan melalui pembelajaran bahasa Pali tentunya kita akan memahami Dhamma secara lebih mendalam, otentik dan utuh. Untuk mengenal lebih jauh pentingnya pembelajaran bahasa Pali, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Pernahkah Anda ingin memahami kata-kata Sang Buddha langsung dari sumber aslinya? Bahasa Pali bukan sekedar bahasa kuno, melainkan jembatan untuk menyelami kedalaman Dhamma secara lebih presisi dan bermakna.
Dhamma Wihari Budi Studies sudah melaksanakan pembelajaran kelas bahasa Pali secara on-site dan online di bawah bimbingan pengajar berpengalaman, yaitu saya Lai Parami. Beliau membimbing dan memahami tata bahasa, kosakata, hingga struktur kalimat Tipitaka dengan metode yang sistematis dan mudah dipahami. Berikut beberapa peserta kelas bahasa Pali. Darmanto nama. Ahang manusa loke jiwa mano kumaro homi. Maihang pita mahasa gehe ambaru kaca jamburu kaca nalikera rukaca santi. Nagarang pawisitwa matula sakaram hi satake haritwa uyane ahindama sace mayang uyanang gacchayama adha mayang puphani paseyama. Sadhu sadhu sadhu. Kelas bahasa Pali tingkat pertama akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat mulai 26 Juli 2026 bersama pengajar saya Lai Parami BA Hons BPil BA BDH MA BPil. Kelas juga dapat diikuti secara online melalui Zoom meeting. Pendaftaran dilakukan dengan cara memindai QR Code pada poster dan ditutup 12 Juli 2026. Kami juga akan membuka kelas bahasa Pali tingkat kedua dengan pengajar yang sama yaitu saya Lai Parami yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat mulai 26 Juli 2026. Pendaftaran dilakukan dengan cara memindai QR Code pada poster dan juga ditutup 12 Juli 2026. Pengumuman berikutnya, kesempatan baik untuk mempelajari Abhidhamma. Sikapana Dhamma Wihari Nusantara membuka 4 kelas Abhidhamma dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan diadakan secara online melalui Zoom meeting. Kelas yang dibuka terdiri dari 3 tingkatan kelas Abhidhamma Tak Sanggaha dan 1 kelas Abhidhamma Tak Wibawinitika. Kelas Abhidhamma Tak Sanggaha tingkat pertama bab 1 hingga bab 3 Cita, Cetasika, dan Pakinaka akan kembali dibuka dengan pengajar Ibu Vita Oktavera, pemegang sertifikat Abhidhamma Exam 1, 2, 3 serta honorari 1, serta lulusan terbaik Abhidhamma Exam level 1 tahun 2022 dan level 3 tahun 2024. Kelas akan dilaksanakan setiap hari Rabu, mulai 22 Juli 2026, pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat secara online. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code pada poster dan batas akhir pendaftaran 19 Juli 2026. Selanjutnya, kelas Abhidhamma Tak Sanggaha tingkat kedua, bab 4 hingga bab 6, Witi, Witimuta, dan Rupa, juga akan dibuka dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana, MA, BDH, Master Abhidhamma IT, BMU Yangon. Kelas akan dilaksanakan setiap hari Kamis, mulai 23 Juli 2026 pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster dan batas akhir pendaftaran 19 Juli 2026. Selanjutnya, kelas Abhidhamma Tak Sanggaha tingkat ketiga bab 7 hingga bab 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamathana juga akan dibuka dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana dan kelas akan dimulai setiap hari Jumat mulai 24 Juli 2026 pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pendaftaran ditutup 19 Juli 2026. Dan kelas Abhidhamma Tak Wibawinitika tingkat pertama bab 1 hingga bab 3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka juga akan dibuka dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana. Kelas akan dilaksanakan setiap hari Rabu mulai 22 Juli 2026 pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendaftaran juga dengan cara memindai QR Code pada poster dan batas akhir pendaftaran 19 Juli 2026. Demikian pengumuman untuk kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membacakan tata tertib selama kelas agar kelas dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Bagi kalamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau agar selalu menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan topi ataupun hoodie dan tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Dan bagi kalamita yang bergabung melalui Zoom meeting, kalamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak sambil menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Dan untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi untuk mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS Online. Demikian tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya kami akan mempersilahkan Bapak Kadek Yudi Murdana selaku moderator untuk maju ke podium untuk memimpin dialog interaktif hari ini dengan tema pentingnya pembelajaran Kitab Suci, Sutanta, dan Abhidhamma. Kepada Bapak Kadek kami persilahkan. Wandami Seale, Sukihontu, Bapak, Ibu, sahabat Dhamma sekalian, semoga kita semua sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik, sungguh berbahagia pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah penutupan semester yang kami harapkan akan berkesan kepada kalian sekalian. Ya, tidak hanya berkesan dengan acara, tetapi semoga dari dialog ini nanti akan semakin menambah keyakinan kita, semangat kita untuk terus mempelajari kitab suci. Dan izinkan di sini saya selaku moderator, nanti kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman, kesan-kesan, pesan-pesan ataupun motivasi-motivasi yang telah dialami oleh sesungguhnya sudah sangat banyak ya yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran kitab suci, khususnya dari berbagai semangat usaha yang Seadok Hemita telah lakukan selama bertahun-tahun di Indonesia ini ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan perwakilan dari beberapa umat, beberapa murid-murid perjalanan dalam mempelajari kitab suci. Dan izinkan juga di sini saya sedikit mengawali dalam menceritakan pengalaman kaitannya dengan pembelajaran kitab suci. Saya tadi ingin menggarisbawahi apa yang telah disampaikan Seado sebelumnya. Jadi mengapa kita perlu mempelajari kitab suci secara terus-menerus? Ya, kenapa secara terus-menerus? Ini satu hal yang saya rasa menurut pengalaman saya juga tidak akan mungkin kita dapatkan alasannya kenapa kita harus belajar terus-menerus kalau kita tidak mendalami kitab suci. Apa demikian? Di sini saya rasa di beberapa siswa-siswa yang telah mengikuti kelas Abhidhamma, maka terutama yang sudah di tingkat 2 dan tingkat yang lebih tinggi, di situ akan dijelaskan juga kaitannya dengan bagaimana pikiran kita itu berproses, bagaimana batin kita itu berproses. Ya, bahwa sesungguhnya kita hidup itu tidak dalam hitungan 1 hari, tidak dalam hitungan 24 jam, tidak dalam hitungan 24 jam dikali 60 menit, ataupun nanti dikali 60 detik lagi. Karena unit bekerjanya batin itu jauh lebih singkat daripada unit waktu yang kita kenal selama ini. Ya, jadi kita bisa bayangkan saja bagaimana sesungguhnya di keseharian kita itu kita selalu terjebak dengan proses-proses pikiran kita yang banyak tidak kita sadari bagaimana dia berprosesnya. Ya, dan di banyak kesempatan juga kita merasa bahwa sesuatu ini adalah sesuatu yang benar untuk kita lakukan, itu berdasarkan pada pemahaman, pengetahuan, pengalaman kita.
terkadang kita menilai sesuatu itu benar untuk kita lakukan ya. Tetapi sesungguhnya ketika kita melihat ajaran dari Buddha, bagaimana Buddha secara presisi sudah memberikan pembedaan antara mana keadaan batin yang baik, mana keadaan batin yang tidak baik, mana perbuatan yang benar, mana perbuatan yang tidak benar, maka dari situ pada akhirnya kita akan lebih bisa mengenali diri sendiri. Nah, ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa saya kemudian begitu tertarik untuk memperdalam ajaran Buddha ya, khususnya Abhidhamma. Karena ternyata dengan kita memperdalam kitab suci, kita sebenarnya tujuannya bukan untuk memahami orang lain, tetapi kita akan lebih bisa memahami diri sendiri. Ya, jadi bagaimana keadaan batin kita di keseharian kita itu kita terjebak dalam berbagai situasi yang yang dikatakan oleh Buddha sebagai berbagai bentuk penderitaan. Ya. Nah, kemudian Sayadaw juga sering menyebutkan nama negara Myanmar. Ya, izinkan saya sedikit memberikan sharing juga. Ya, memang kalau dari saya pribadi bisa dikatakan saya besar di Myanmar. Ya, karena pertama kali saya tiba di Myanmar untuk pendidikan itu masih pada usia 18 tahun lebih ya. Dan pada saat itu ketika saya ingin menjadi biku masih belum cukup umur ya. Jadi saya diminta untuk menjadi samanera terlebih dahulu. Dan totalnya saya menjalani kehidupan sebagai samanera selama 1,5 tahun sebelum akhirnya usia saya cukup. Dan di satu kesempatan di libur semester akhirnya saya melaksanakan upasampada ya. Nah, ini terkait juga dengan penekanan di mana tadi saya sudah mengatakan bahwa pembelajaran kitab suci itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kenapa demikian? Karena batin kita itu bekerja tidak dalam hitungan hari seperti yang tadi saya katakan ya. Kita tidak berbuat baik istilahnya dalam satu hari saya berbuat baik. Dalam satu hari saya berbuat tidak baik ya, tetapi jadi kita tidak berbuat baik itu dalam satu hari atau berbuat tidak baik itu dalam satu hari, tetapi hitungan hari itu nanti akan menjadi lebih kecil ke jam, kemudian ke menit, ke detik. Nah, kalau teman-teman yang sudah belajar di dalam Abhidhamma, unit waktu dalam kaitannya dengan proses batin kita itu bekerja disebut sebagai momen kesadaran. Ya, momen kesadaran. Momen kesadaran itu bekerja dengan sangat singkat. Ya, dengan sangat singkat ya. Bagaimana kalau kitab suci kita mengatakan dalam satu kedipan saja, satu jentikan jari itu hitungannya batin kita sudah bekerja dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, nah oleh karena itulah ini menjadi alasan utama kita ya. Kenapa kok kita harus terus-menerus belajar kitab suci? Karena kalau kita lihat kondisi kita sehari-hari, banyak dari kalyanamita itu yang bisa menyempatkan waktu untuk belajar dhamma, ada yang mungkin 1 hari dalam 1 minggu. Nah, sisanya 6 hari di selain saya ke wihara, keadaan batin saya seperti apa? Kita bahkan jarang untuk berusaha ingin mengetahui keadaan batin kita seperti apa, ya. Karena kita pasti terjebak di lingkungan sosial, di lingkungan kerja, kita melakukan berbagai perbuatan, berbagai tindakan dan lain sebagainya. Dan kadang bahkan yang membuat kita bertanya-tanya, apakah yang tadi saya lakukan itu adalah perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Apakah saya sudah melakukan kama baik atau kama tidak baik? Nah, maka itu sebenarnya kenapa kalau kita punya kesempatan lebih banyak untuk belajar kitab suci, itu sebenarnya bagus untuk batin kita. Kenapa demikian? Kita di luar sibuk dengan keadaan batin apa adanya, belajar kitab suci itu layaknya oase di gurun pasir. Ya, jadi kita sudah suntuk dengan berbagai keadaan kegiatan kita sehari-hari, dengan kita punya waktu untuk belajar kitab suci itu sebenarnya oase. Kenapa demikian? Minimal
pada momen kita sedang memperdengarkan kelas Pariyati Sasana, ketika kita belajar di kelas kaitannya dengan kitab suci, di momen itu proses-proses kognitif yang bekerja di dalam batin kita sudah pasti bekerjanya dengan rentetan kama-kama baik. Ya, memang bisa sederhana dikatakan bahwa kalau saya bingung apakah perbuatan saya baik atau tidak baik, sederhananya bisa kita katakan bahwa selama batin itu tidak berasosiasi dengan yang disebut sebagai keserakahan, loba, kebencian, dosa, ataupun ketidaktahuan, ya, itu moha, maka selama tidak berasosiasi dengan keadaan itu, maka batin kita dalam keadaan batin yang baik. Tapi masalahnya batin itu halus, sangat sulit terkadang dikenali, dipahami, ya. Karena kenapa demikian? Dalam kaitannya dengan perasaan senang saja, ya, dalam kaitannya dengan perasaan senang saja, ternyata perasaan senang ini belum tentu merupakan keadaan batin yang positif. Karena tidak semua perasaan senang itu berasosiasi dengan batin yang positif, batin yang baik. Ya, jadi ada perasaan-perasaan senang tertentu yang justru berasosiasinya itu dengan satu bentuk batin yang disebut sebagai batin yang berakarkan pada keserakahan. Ketika kita senang karena melekati sesuatu, sesungguhnya itu karakteristik dari loba. Ya, nah, maka itu juga yang menjadi sebuah keuntungan yang kami dapatkan ya ketika belajar di Myanmar. Dan saya sebenarnya juga sangat ingin mengapresiasi Bapak Ibu sahabat Dhamma sekalian ya. Karena ketika kita mempelajari yang disebut sebagai satu ajaran Buddha yang sangat istilahnya sangat mendalam ya. Kita belajar dalam Patthana. Patthana itu menunjukkan bagaimana sebab akibat itu terjadi, bagaimana sebab mengondisikan akibatnya. Dan mungkin selama ini yang tidak kita pahami bahwa ketika Bapak Ibu sahabat Dhamma sekalian itu bisa berada di dalam satu ruang pembelajaran saat ini, entah yang sedang berada di lantai 3 di DBS saat ini, ataupun di Surabaya, atau yang melihat melalui YouTube ya live streaming, itu terjadi bukan tanpa kondisi. Ya, itu terjadi bukan tanpa kondisi. Semua itu ada kondisi yang membuat kita bisa bersama-sama berada dalam satu ruang pembelajaran saat ini. Nah, maka dari itu saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kalian sekalian ya, masih terus semangat belajar kitab suci ya. Karena kalau misalnya Sayadaw dengan semangat beliau selalu mengajar Dhamma, mengajar kitab suci, kemudian tidak ada dari kita yang ingin juga mempelajari kitab suci, maka pembelajaran tidak akan terjadi. Ya, maka saya ingin juga mendorong teman-teman sekalian itu kita sadari bahwa yang sedang kita lakukan ini adalah sebuah kama baik, dan selalulah ingat perbuatan baik ini, selalu berbahagialah akan perbuatan baik kita saat ini, walaupun di saat-saat kita tidak sedang belajar. Ya, karena dengan demikian, bahwa ketika dikatakan sebagai kama yang merupakan kama kebiasaan, dengan kita selalu merenungkan perbuatan baik yang terus kita lakukan, kita berbahagia karena kita telah melakukan perbuatan baik seperti itu akan bisa membentuk sebuah kama kebiasaan. Ya, dan tentunya sedikit lagi ya, tentunya kondisi keuntungan dari Myanmar apa yang bisa kita dapatkan pada saat pembelajaran. Karena ITBMU itu saya melihat sebagai suatu institusi pendidikan yang sangat concern akan pendidikan kitab sucinya. Ya, sehingga dari kurikulumnya sekalipun kita tidak memiliki pelajaran di luar dari kitab suci kecuali hanya 2 saja. Ya, 2 itu pun berkaitan dengan sejarah agama Buddha dan juga bahasa Myanmar sebagai muatan lokal. Ya, sisanya apa yang kita lakukan dalam 1 minggu 3 jam belajar sutta, 3 jam belajar winaya, 3 jam belajar abhidhamma, kemudian belum lagi 3 jam bahasa Pali, nanti ada 2 jam vipassana, samatha. Ya, kemudian di tahun pertama ada pokok-pokok dasar agama Buddha ya ditampilkan dalam Dhammanuloma. Ya, Dhammanuloma hanya tahun pertama saja. Jadi tahun pertama 9 mata kuliah saja.
yang 7 diantaranya adalah pembelajaran kitab suci. Tahun kedua berkurang 1, Damanuloma. Tapi nanti akan ditambah lagi bahasa Pali yang lebih berbeda ya. Karena pembelajaran bahasa Pali itu ada yang dari sisi gramatikalnya, nanti ada yang dari kacayananya, juga ada dari sawanana ya. Jadi berbagai pembelajaran bahasa Pali juga disajikan ya. Dan tentunya banyak manfaat yang sudah saya rasakan, terutama dari Sayadaw Keminda juga ya. Saya sering mengatakan bahwa ketika kalian MTA sekalian banyak mendapatkan manfaat dari pembelajaran Sayadaw Keminda, mohon maaf, saya duluan. Ya, saya duluan sudah merasakannya. Karena sejak kuliah pun kebetulan kami satu angkatan dengan Sayadaw ya. Sejak ke kuliah bersama pun Sayadaw selalu istilahnya itu mengajarkan kembali apa yang diajarkan di kelas pada saat itu di sore hari. Jadi kita kuliah mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore ya, kemudian nanti di waktu-waktu tertentu Sayadaw akan mengadakan kelas kecil dengan teman-teman di asrama ya. Kemudian beliau menjelaskan kembali apa yang diajarkan di kelas ya. Nah, jadi mohon maaf saya sudah lebih dahulu merasakan manfaat pembelajaran dari Sayadaw Keminda bahkan sejak kami masih bersama di ITBMU ya. Tetapi overall sekali lagi saya sangat mengapresiasi kepada kalian MTA sekalian yang masih terus semangat untuk belajar kitab suci, dan kita harus tetap ingat alasannya bahwa sedetik saja kita lupa untuk berbuat baik, maka dalam 1 detik itu perbuatan buruk apapun bisa muncul dalam batin kita. Itu karakteristik kita sebagai putu jana, kita masih memiliki semua potensi-potensi untuk melakukan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Ya, untuk itu dalam keadaan sadar apapun, dalam keadaan sadar yang bagaimanapun, kita harus selalu ingat untuk mempelajari kitab suci. Baik, demikian untuk sedikit sharing dari saya, dan tentunya untuk lebih melengkapi sesi kita pada hari ini, saya ingin mengundang, kita hari ini akan memiliki 4 perwakilan ya, dan dengan salah satunya adalah salah satu guru kita juga ya, itu nanti ada Sayalay Parami. Tetapi kita akan bagi menjadi 2 sesi untuk acara kita, di mana sesi yang pertama izinkan saya untuk memanggil 2 narasumber, dan sebelum itu saya akan sedikit memperkenalkan mengenai narasumber di sesi pertama kita. Yang pertama adalah Bapak Tony Hence. Ya, Bapak Tony Hence adalah seorang umat Buddha yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari Dhamma secara lebih mendalam melalui pendidikan Buddhis. Dan saat ini beliau aktif mengikuti program Pariyati Sasana, kelas Pariyati Sasana, dan juga kelas Abhidhammata Sanggaha tingkat 1 ya, yang diselenggarakan juga oleh DBS. Dan melalui proses belajar yang berkesinambungan, beliau berupaya mengembangkan pemahaman Dhamma yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk itu kami mempersilakan Bapak Tony Hence untuk maju ke depan. Silakan Bapak. Kemudian kami juga memanggil pembicara yang kedua, yaitu Bapak Frankie Johnson. Ya, Bapak Frankie Johnson adalah seorang umat yang bekerja di bidang advertising, bagian business development dan juga strategic planning. Dan kemudian background pendidikan beliau sebenarnya agak jauh melintang katanya ya, yaitu basicnya ilmuwan. Jauh melintang tapi ilmuwan ya, tapi ilmuwan itu sebenarnya sangat bisa dilengkapi oleh ajaran Buddha ya. Kemudian beliau dulu sekolahnya terkait juga dengan bioteknologi, berhubungan dengan DNA, genetika, kultur jaringan, virus-virus ya, itu sudah agak abidamik ya, bidangnya ya. Ya, baik, mari kita bersama-sama menyambut Bapak Frankie Johnson ke depan. Baiklah, kalau begitu untuk menghemat waktu, kepada Bapak Tony akan diberikan waktu terlebih dahulu ya. Mohon izin Pak Frankie.
Bapak Tony silakan untuk menceritakan pengalamannya dan juga pesan kesan ya dalam pembelajaran kitab suci. Alokasi waktunya adalah selama 15 menit ya. Silakan Bapak Tony. Sukihotu semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Kadek. Awalnya saya bisa datang ke DBS itu karena saya menonton YouTube channel sekitar 2,5 tahun yang lalu. Dari YouTube channel itu saya coba datang langsung ke DBS, mengikuti kelas Pariyati Sasana. Saya tertarik sekali karena di kelas ini Bante Asin Keminda itu mengajarkan kitab suci kita langsung diterjemahkan, langsung diartikan. Setelah itu bertahap saya juga mengikuti Owada yang diselenggarakan hari Sabtu. Setelah itu dana makanan. Secara konsisten saya usahakan setiap minggu harus bisa hadir. Kalau nggak bisa hadir pun nonton channel YouTube-nya. Terus lama-kelamaan ada informasi bahwa ada kelas Abhidhamma. Jadi dari informasi itu saya coba ikutlah kelas Abhidhamma, tapi kata orang-orang Abhidhamma itu sulit sekali. Tapi saya coba beranikan diri aja untuk ikut langsung aja, walaupun kelas-kelas pertama itu saya tidak mengerti Pak Kadek. Tapi saya ikut aja teruslah. Tiap minggu saya ikut. Sampai berapa 27-28 pertemuan, saya ikut 25 kali pertemuan. Terus dikatakan mau ujian. Pada saat dikatakan mau ujian, itu kan ada 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Yang saya bab 1 aja belum paham Pak Kadek. Jadi ya udah setiap hari saya coba deh belajar dari buku, terus melihat-lihat juga yang sebelumnya diajarkan dari kelas itu ada apa yang materinya sebelumnya. Setiap hari, setiap minggu saya luangkan waktu. Terkadang setengah jam aja Pak Kadek udah pusing Pak Kadek. Karena banyak bahasa Pali. Tapi saya secara konsisten aja saya coba terus walaupun setengah jam pusing, besokannya setengah jam lagi nggak apa-apa. Terus lama-lama menjadi tertarik gitu loh. Menjadi bisa 1 jam, 2 jam. Dan akhirnya tiba pada hari ujian itu saya udah sampai bab ketiga. Terus ikut ujian Abhidhamma, terus di antara 10 soal itu saya rasa mungkin ada 8 soal yang saya bisa jawab dengan baik. 2 soalnya kira-kira aja. Gitu. Saya merasakan ikut program yang diselenggarakan oleh Dhammawihari ini sangat baik. Jadi karena ingin ikut tingkat Abhidhamma tingkat 2 ini, saya harus berusaha untuk menyelesaikan ujian Abhidhamma tingkat 1. Dan oleh karena itu juga saya merasa bersyukur dengan program ini, karena dengan cara seperti itu saya cukup berhasil juga untuk mengerjakan ujian yang sebelumnya itu saya sangat pesimis. Saya rasa
kita semua kalau misalkan mau meluangkan waktu, menginvestasikan waktu kita untuk belajar Abhidhamma ini dan belajar sutta-sutta, akan ada perkembangan sedikit demi sedikit gitu, Pak Kadek. Walaupun nggak banyak, tapi saya rasa kita melangkah maju ke depan terus untuk pembelajaran kita di Dhamma-Wihari, di ajaran agama Buddha di Dhamma-Wihari ini. Kesan dan pesan saya itu sih Pak Kadek. Pak Tony, kira-kira bisa nggak misalnya sebelum benar-benar Pak Tony mempelajari kitab suci itu, pemahamannya tentang diri sendiri, tentang kehidupan, tentang ajaran, itu ketika kemudian Pak Tony sudah terjun ke dalam pembelajaran kitab suci itu, kira-kira ada perubahan atau perbedaan yang dirasakan, Pak? Perubahan yang saya rasakan ada jelas Pak Kadek. Saya merasa lebih tenang, Kenapa? Dengan belajar di Pariyati, kelas Pariyati itu banyak sutta-sutta itu yang menginspirasi saya, dan dengan mendengarkan Dhamma saya merasa lebih tenang, hidup lebih damai. Setelah itu dari segi Abhidhamma, saya merasa dengan kita belajar Abhidhamma ini, saya merasa batin ini, kita tahu batin ini terdiri dari berbagai macam faktor batin ya. Jadi saya merasa pada saat muncul sesuatu yang baik atau tidak baik, contohnya kemarahan atau keserakahan muncul, itu saya tahu. Dan saya tahu jika saya lanjutkan terus ini akan membawa batin saya dalam keadaan yang tidak tenang, tidak baik. Jadi karena saya tahu, lebih baik saya mengalihkan contohnya ke arah yang lebih tenang, ke batin yang lebih baik. Dan langsung saja saya merasakan itu bekerja, bahwa batin kita itu bisa muncul atau bisa hilang karena kita mengetahuinya dengan sati. Gitu Pak Kadek. Baik Pak Tony, kemudian apakah ada mungkin pesan-pesan untuk teman-teman, kita harus belajarnya itu seperti apa, kemudian apakah kita masih perlu untuk belajar dalam keadaan yang saat ini Pak, dengan kehidupan yang serba modern dan lain sebagainya Pak? Kalau kehidupan di perumah tangga kan banyak kesibukan. Kesibukan itulah yang kadang-kadang menghalangi kita untuk belajar agama Buddha ini. Tapi menurut saya kalau kesibukan itu kita ikuti terus nggak akan ada habisnya. Jadi mungkin kita harus memulainya, kalau nggak bisa langsung banyak, kita mulai dari sedikit demi sedikit gitu. Konsisten aja kita datang ke wihara minimal setiap minggu. Kalau nggak bisa datang kita lihat kelas dari YouTube gitu loh, belajar terus. Terus kalau saran saya boleh kalau misalkan kita mulai untuk memberanikan diri untuk mengikuti kelas Abhidhamma, Pak Kadek. Itu mungkin akan menjadi langkah yang pertama menuju ke level yang lebih tinggi, karena kita bisa mengetahui kondisi batin kita sehari-hari lebih terperinci aja, gitu. Kalau bisa ya selagi masih ada kesempatan, di sini Dhamma-Wihari ini menyediakan buku-buku yang tersedia, bisa untuk dipelajari, dan kurikulum-kurikulum yang baik untuk dipelajari. Kesempatan langka sih menurut saya, sebelumnya kita mencari ini
belum ada, tapi sekarang sudah tersedia semua di sini, Pak Kadek. Ya, baik, terima kasih Pak Tony. Saya sebenarnya tertarik juga ya dengan apa yang disampaikan Pak Tony tadi. Jadi untuk bahan perenungan kita semua juga bahwa yang disebut sebagai kualitas batin itu mengalami perkembangan gradual, ya, perkembangan yang bertahap ya. Jadi terkadang kita terjebak pada beberapa stigma-stigma seperti kaitannya dengan pembelajaran dhamma. Wah, saya harus langsung seperti ini. Kalau saya tidak bisa langsung seperti itu, mungkin kemudian akan membuat kita itu down atau kurang semangatnya, begitu ya. Nah, tapi itu sesungguhnya kaitannya hanya dengan stigma saja, dan itu memang salah satu tantangan kita ya. Saya mungkin sedikit menambahkan tentang tantangan kita belajar kitab suci itu sebenarnya salah satunya ketika kita berada misalnya di Indonesia ya, di Indonesia dengan berbagai aktivitas yang sedang kita lakukan, itu kadang tantangan itu tidak hanya berasal dari diri sendiri saja, tetapi tantangan itu bisa berasal dari luar. Terkadang persepsi-persepsi yang sudah masuk ke dalam batin kita sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu bisa mempengaruhi. Ya, maka dengan melihat hal seperti itu kita harus pahami bahwa namanya kalau jalan menuju pada pembebasan itu kan namanya jalan ya. Jalan itu kan harus dilampaui setapak demi setapak. Maka kata kuncinya bukan berarti apakah saya sudah sampai di sana, tapi apakah saya sudah mulai menapak. Selama kita sudah mulai menapak itu sebenarnya kita sudah berada di jalur. Ya, bahkan ketika kita sudah memutuskan bahwa saya berusaha untuk memahami batin. Dengan usaha kita dalam memahami batin itu sebenarnya kita sudah masuk ke dalam jalan untuk menuju pada terbebasnya dari penderitaan itu. Ya, karena misalnya tadi yang saya sampaikan bahwa kita bisa berada di sini itu bukan tanpa kondisi pendukung sebelumnya. Ya, bisa jadi kondisi pendukung sebelumnya sebagaimana kalau dalam Padhana itu disebutkan bagi kita yang berada dalam pembelajaran Abhidhamma ini, kondisi sebelumnya yang mendukung itu bisa jadi dalam bentuk kita telah belajar Abhidhamma di waktu yang lampau, di kehidupan yang lampau, atau walaupun kita bukan sebagai peserta dalam pembelajaran Abhidhamma atau pendengaran kitab suci, kita bisa jadi sebagai salah satu orang yang turut mendukung terjadinya pembelajaran tersebut. Ya, misalnya terkadang kita sebagai seorang donatur, kita sebagai seorang weawaca dalam sebuah aktivitas pembelajaran, maka ini pun bisa menjadi kondisi bagi kita untuk selanjutnya bisa bertemu dengan pembelajaran kitab suci itu. Ya, nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita berada dalam proses itu. Ya, karena kalau kita bandingkan saja di sepanjang pengalaman mungkin Pak Tony ya, kalaupun kita tidak bicara dalam konteks pembelajaran kitab suci sekalipun, pengalaman-pengalaman di sepanjang kehidupan kita kan membawa kita pada pemahaman yang berbeda di setiap jenjang usianya ya. Jadi semakin dewasa muncul sebuah pemahaman yang berbeda dari ketika kita kecil, kemudian semakin dewasa lagi pemahaman kita juga akan berkembang. Nah, semua itu perkembangan-perkembangan itu akan terjadi. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, pikiran kita ini 24 jam non-stop. Kita enggak kalikan menit ya, tapi kita kalikan namanya citakhana. Ya, istilah teknisnya citakhana itu momen kesadaran. Kita kalikan dengan momen kesadaran itu jumlahnya tidak terhitung. Ya, itu bekerjanya batin kita dalam satu hari seperti itu. Dan di setiap bekerja batin itu ada proses-proses pengolahan objek-objeknya, pengolahan pengembangan pengetahuan kebijaksanaannya ya. Nah, maka akan sangat baik ketika itu dimatangkan dalam proses yang terus-menerus seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Tony atas pengalaman yang telah disampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi kita untuk turut belajar kitab suci ya. Ya, terima kasih Pak Tony, kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, selanjutnya saya berikan langsung kesempatannya kepada Pak Franky ya, dipersilakan Pak Franky. Ya, terima kasih Pak Kadek. Selamat pagi semuanya.
Saya langsung aja karena waktunya cuma 15 menit ya. Jadi pertama saya mau kasih dua konteks. Yang konteks pertama adalah pengetahuan saya tentang Buddhism itu minus gitu ya. Jadi orang tua saya itu Konghucu. Jadi sering ke Tosebio, jadi yang saya pahami Buddhism itu adalah kelenteng, dewa-dewa, patung-patung, doa, dupa, makanan dan segala macam seperti itu ya. Itu jadi yang pertama. Nah, yang kedua adalah saya nggak pernah ketemu biku gitu ya. Jadi saya pikir tuh biku itu tuh ya kayak di film-film silat gitu ya, di Sun Gokong. Jadi kayak Bante pernah bilang, saya itu mensekolahkan Seale 13 tahun tuh. Kalau saya di belakang saya mikirnya, aduh belajar kungfu ya jangan-jangan gitu ya. Jadi saya mikirnya begitu gitu, jadi it's very minus gitu. Nah yang kedua mungkin, yang ketiga adalah teman-teman mungkin tahu ya kalau saya kan backgroundnya bukan dari Buddhis ya. Saya besar di ya agama yang satunya lagi lah segala macam kayak gitu. Tetapi saya selalu mengembangkan self awareness dan journey untuk menanyakan segala hal, something kayak gitu. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman harus pahami, bedanya agama Buddha dengan agama lain adalah di agama lain itu ada nilai yang namanya dogmatis. Ya. Nah, dogmatis itu maksudnya adalah ada satu kepercayaan atau keyakinan yang dianggap sebagai kebenaran hakiki yang tidak boleh sama sekali dibantah. Jadi diberikan ruang anti kritik sama sekali. Dan itu saya pribadi sangat tidak suka. Jadi kalau misalnya kita tanya apa, kita mencoba menginvestigasi, ini kenapa ya, itu kenapa ya, ujungnya pasti ada ujungnya. Oh itu karena kuasa Tuhan, kayak gitu. Dulu saya waktu debat di SMA, kalau lawan panik biasanya itu yang dikeluarin. Ya karena Tuhan, udah debatnya selesai, biasanya kayak gitu. Nah, jadi long story short, terus saya juga anaknya itu sebenarnya opinionated, suka berargumentasi gitu ya. Tapi saya nurutan gitu. Nah suatu ketika teman saya itu minta saya untuk mempelajari kitab suci di agama sebelumnya. Jadi diberikan satu buku. Nah buku itu tuh meminta saya tuh untuk mempelajari Alkitab itu ayat per ayat. Jadi ada 365 hari dan saya setiap hari itu harus baca dua ayat kayak gitu. Saya ditantang kayak gitu ya saya suka-suka aja. Jadi saya baca, ada doanya segala macam seperti itu. Nah, tapi itu memberikan ruang pada saya untuk benar-benar memahami ayat per ayat itu. Kayak gitu. Nah dari ayat per ayat itu saya memahami kok ayat yang ini kontradiksi ya dengan ayat yang ini. Jadi kayak gitu loh. Nah itu gatel banget di kepala saya dan akhirnya karena untungnya zaman sekarang itu kan ada AI ya. Jadi saya bisa melakukan retrofitting kebenaran, satu kata deh ini artinya apa, ini hubungannya apa dan segala macam seperti itu. Nah long story short dari hasil investigasi saya itu saya memahami dua hal. Yang pertama adalah benar yang dibilang oleh Buddhism, Tuhan itu nggak ada. Saya bisa buktikan. Jadi yang kedua adalah saya melihat tren bahwa agama itu dipakai sebagai senjata politik sampai sekarang. Dan kebetulan lagi zaman perang ya, jadi saya melihat ada keterkaitan yang sangat nyata kalau kita mau untuk mencoba menginvestigasi lebih jauh. Nah dari situ, wah saya langsung, wah gimana nih, gak ada Tuhan jadinya gitu kan. Nah jadi sebenarnya setelah itu saya di journey untuk mencari Tuhan yang lebih besar. Makanya datanglah saya ke Buddhism, something kayak gitu. Cuma ada satu yang menarik ketika saya selesai menginvestigasi kebenaran-kebenaran itu, tahu gak sih teman-teman, tiba-tiba di kepala saya tuh saya berucap begini loh, aduh saya mencari si pembuat rumah, ternyata gak ada ya. Ya itu yang little did I know, waktu saya ikut retret meditasi kan dikasih buku, apa sih namanya tuh, yang merah-merah itu ya, pelafaran harian.
Jadi saya buka halaman pertama dan ternyata itu adalah kutipan awal dari Aneka Jalipati. Itu deh. Minus kan, udah kelihatan kan, kayak gitu. Nah, itu saya, oh wow gitu. Mungkin itu yang disebut sama Pak Kadek tadi namanya kondisi ya, something kayak gitu. Nah, abis itu udah tuh, oh ya udah gitu. Nah, saya in pursuit of cari Tuhan yang lebih besar, kayak gitu-gitu. Kepikirannya Buddhism, tapi saya bener-bener nggak tahu ya ini apa segala macam. Nah, menariknya adalah, jadi suatu ketika saya bangun, tiba-tiba saya bangun, pagi-pagi bangun, ini ingat banget jam 6.30, saya bilang ke mama saya, "Mah, saya mau ke Dukcapil, mau ganti agama," saya bilang kayak gitu. Jadi KTP saya sekarang udah Buddha, sebelum saya datang sini udah Buddha gitu. "Hah, mau ngapain kamu?" kata dia gitu. "Enggak mau, jangan," kata gitu kan. "Enggak, kenapa sih orang saya mau ganti," gitu. Nah, dari situ, habis itu saya cari tahu kan. Nah, sebenarnya saya sambil cari tahu, terus saya tanya teman-teman saya, aku mau belajar Buddha nih, gimana ya segala macam. Nah, ini salah satu catatan buat teman-teman deh. Dari semua teman-teman yang saya hubungi, nggak ada yang bisa memberikan saya informasi. Jadi waktu saya tanya, saya mau belajar Buddha. Teman saya tuh lama banget mikirnya. Terus dia bilang gini, gue mau beli Tipitaka di mana? Dia nggak balas-balas tuh. Terus dia bilang gini, kamu tuh harus pilih dulu alirannya. Hah? Saya bilang, enggak, saya mau belajar Buddha, saya bilang gitu. Iya, lo harus pilih dulu alirannya apa, ada 3, kata gitu. Saya jujur nggak tahu sama sekali ada Theravada, apa segala macam, itu saya nggak tahu gitu kan. Aduh ribet banget saya bilang kayak gitu kan. Ini kayaknya saya nanya ke yang lain begitu juga, nggak jelas apa segala macam kayak gitu-gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa saya cari di di Shopee Tipitaka ada sih warnanya ungu-ungu gitu, tapi kok kayaknya tipis banget ya saya bilang gitu, kayak gampang banget gitu. Nah terus akhirnya solusi saya selanjutnya adalah saya harus ke vihara. Lucunya saya cek vihara di Google, Dhamma Vihara ini nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Ya. Terus saya cek, ke vihara, dekat rumah ada ya, dekat rumah ada. Cuma anehnya gini loh, saya pengetahuannya minus, cuma ketika saya ke wihara, saya melihat penampakan wiharanya, oh iya patungnya keren ya gitu ya, Budanya keren banget gitu. But I don't feel anything gitu. Kebayang gak sih teman-teman? Kayak gitu ya, but I don't feel anything gitu. Saya pernah baca bukunya Thich Nhat Hanh yang dari Vietnam itu, I don't feel anything juga. Jadi di antara saya ketidaktahuan, tapi saya tahu gitu, mana yang esensinya gitu ya. Nah, sampai suatu ketika di Dukcapil, waktu ganti agama dan segala macam, dia bilang minta surat apa ya bilangnya? Pengantar gitu. Nah, pas keluar dari Dukcapil, saya cek nih di Google, mesti ke vihara Pak katanya gitu kan. Oh ya udah oke. Tiba-tiba keluar Dhamma Vihari. Wah ini apa nih saya bilang. Gitu, Dukcapilnya di Jakarta Barat ya, deket Joglo situ, di pinggir tol gitu. Nah, datanglah saya ke sini. Datang, saya nggak pernah, ini namanya vihara ya, saya bilang, kok ruko ya, saya bilang kayak gitu-gitu. Nah terus, saya di bawah tuh siang-siang, duduk, ada mas-mas gitu segala macam, kayaknya pekerja deh Pak, saya nggak tahu gitu, kayak bukan orang sini gitu. Saya bilang saya mau belajar Buddha, saya bilang gitu, saya mau minta surat juga, kemana ya? Oh tunggu, ke atas aja Pak, kata dia gitu kan. Ya saya kan orang baru ya, masa saya tiba-tiba ke atas, jadi saya duduk tuh di bawah di tempat registrasi, kayak gitu-gitu, saya liatin, 15 menit tuh gak ada yang turun-turun, saya sebel banget gitu. Nah terus saya liatin, what I expecting sebenarnya adalah patung-patung sebenarnya, yang patung yang keren-keren. That's why what I imagine about Buddhism kan. Terus pas saya liatin di bawah, kok patungnya rusak, kok patungnya bebek, saya bilang kayak gitu ya. Di situ saya pikir, jangan-jangan ini Buddhism cabang organik, saya bilang kayak gitu. Gak ada yang turun gitu kan, sebel banget sih saya bilang. Mana gelap lagi, panas kan, gak ada AC. AC-nya gak dinyalain gitu. Akhirnya saya ke atas, udah ke atas aja kata dia, ke atas. Saya ke lantai office Pak. Saya lihat di situ, saya nggak tahu ya, kayaknya nggak ada bapak deh waktu itu. Ada orang, ada saya waktu itu, lagi meeting. Ini ada nih orangnya, saya bilang, karena keluar-keluar, saya bilang kayak gitu kan. Saya duduk situ, nggak ada yang keluar juga, akhirnya saya gedor. Permisi,
saya mau belajar Buddhism kemana ya? Saya bilang kayak gitu. Nah tiba-tiba si Mesya keluar. Mesya. Terus saya bilang saya mau belajar segala macam kayak gitu. Nah Mesya juga yang menjebak saya di Abhidhamma sebenarnya. Karena kalau di agama yang sebelumnya itu ada prosesnya, katakumen gitu ya. Jadi kita belajar segala macam gitu. Mesya waktu itu bilang, udah ini bener, udah ikut aja kata dia gitu. Ya saya orang baru, oh iya gitu. Tapi itu nanti later on ya gitu. Nah akhirnya dia bilang, Mesya bilang, oh kita bukan, kita wihara tapi kita bukan, legalitasnya belum sampai ke sana katanya kayak gitu. Jadi kita tempat pembelajaran. So you have to go to wihara yang lebih besar. Makanya saya kayak Kayana, something kayak gitu. Akhirnya saya dapet, KTP saya ganti lah, udah something kayak gitu. Nah, abis itu akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri datang ke sini gitu ya. Oh ini monumental banget sih gitu ya. Jadi saya nggak bingung kan, ini di mana tempatnya. Jadi itu saya nggak tahu sama sekali, nggak ada yang kenal. Saya datang, saya duduk di situ. Tahu nggak sih teman-teman, ini yang agak aneh ya. Pertama kali yang saya rasain itu adalah saya tuh takut. Saya tuh Aries ya, jadi saya nggak pernah takut apapun. Pertama kali saya duduk di sini, ngelihat Sayale, ngelihat Bante, itu saya takut setengah mati. Teman-teman mesti lihat cara saya duduk ya, saya nggak pernah begini. Karena MC-nya bilang jangan, jangan menyilangkan begini, saya nggak berani sama sekali. Saya ikutin, nggak tahu ada rasa takut dan rasa malu. Yang ternyata saya tahu itu adalah, teman-teman, Hiri dan Otapa, kayak gitu. Saya takut banget gitu kan, segala macam. Terus saya liatin, oh iya, kok bentuknya kayak gini ya, saya bilang. Nggak ada patungnya, saya bilang, aduh kecewa saya, patungnya begini doang, kayak gitu kan. Nah terus habis itu Bantenya masuk, dan itu pertama kali saya ngeliat Bante. Oh pakai jubah ya, saya bilang gitu kan. Oh nggak ada rambutnya ya, saya bilang. Terus lihat, oh pakai kaos kaki ya, saya bilang gitu. Seminus itu, mohon maaf ya, tapi that's my honest, itu. Nah terus saya dengerin segala macam. Saya tetap, oh ternyata ini metodenya adalah pembelajaran kitab suci. Dan yang mencengangkan saya waktu itu adalah saya dapat buku itu kan, yang buku bacaan itu. Dan di balik itu ada tulisannya adalah Once Dhamma Vihari Buddhist Study, One Stop Dhamma House. Saya bilang, this is what I'm looking for, saya bilang. Saya nggak tahu soalnya, this is what I'm looking for ya, saya bilang kayak gitu. Nah, tetap tuh saya dengerin segala macam. Sebenarnya saya masih expecting patung-patung itu keluar sih. Nah jadi ini saya cerita ke siapa ya, ke suaminya ke Ko Chandra kayaknya gitu ya. Jadi saya mikir, waktu Pak Kadek tanya itinerarinya gimana, saya suka itinerary gitu, jadi prosesnya saya suka gitu. Saya berpikir, ini ada pembelajaran kitab sucinya, mungkin nanti di jam 10 tiba-tiba Bantenya begini. Saya berpikir ini tuh isinya patung, jadi kebuka gitu. Jadi serius itu yang saya pikirin gitu. Ternyata penonton kecewa yang nggak ada sama sekali. Kayak gitu. Ya mungkin bisa juga kali ini Pak diinvest patung lucu. Nah, cuma ada satu momen di mana saya tuh benar-benar terkesima ya. Jadi kalau Bante sering bilang arahat-arahat itu kalau dengar satu kata itu langsung masuk arus gitu ya. Saya bukan arahat udah pasti gitu ya. Cuma ada satu momen di mana saya ingat banget itu kelas pertama saya datang, Bante itu bilang bahwa depresi itu obatnya adalah pengetahuan. Tahu gak sih teman-teman, itu saya langsung kayak ini ruangan nggak ada orang, saya kayak ada di laut gitu. Dan itu kayak membuka kayak ruang debu tapi dibersih-bersihin gitu loh. Wah, this is something, dia beda ya, saya bilang kayak gitu ya. Dan dari ketidaktahuan itu saya berasa bahwa ini something what I expecting ya, kayak gitu. Dan mendapat pembabaran dhamma yang nggak fanatik, bilangnya, pengetahuan tuh, ya saya suka banget sih, ya kurang lebih kayak gitu. Ini saya langsung jelasin tentang manfaat dhammanya. Boleh. Ada yang menarik soalnya,
Boleh, 3 menit cukup ya? Boleh, boleh. Saya, sorry ya panjang. Saya itu pendukung 2000% bilang Pariyati itu ada gunanya. Itu kalau dibilang nggak ada itu bohong dan kalian kurang usaha. Nah jadi basis saya kan nggak ngerti apa-apa ya gitu. Jadi saya datang ke sini, terus Bante bilang oh baca Dhammapada, saya baca gitu. Saya orang nurutan, disuruh baca ya saya baca kayak gitu ya. Saya baca, terus oh ternyata Abhidhamma ada bukunya. Sampai kelas ke-6 saya nggak tahu Pak. Saya bilang teman-teman saya kok pada pinter-pinter ya, saya bilang gitu kan. Oh ternyata ada bukunya, saya nggak baru tahu kayak gitu. Jadi saya nyalin, saya bikin catatan semua segala macam kayak gitu-gitu. Nah, saya memang suka meditasi gitu ya. Nah, menariknya gini loh teman-teman. Jadi saya baru tahu oh ada metode namanya Anapanasati yang kita fokus on something around the nose gitu ya, kayak gitu-gitu. Setelah mempelajari teknik itu, saya udah belajar meditasi juga, cuma dari berbagai macam segala macam. Bedanya adalah yang meditasi yang diajarkan itu untuk kayak apa ya, kenyamanan, kesehatan, tapi bukan kenibbana. It's totally different guys, it's totally different. Karena kesannya kayak nggak ada arah gitu. Nah, jadi dari Anapanasati itu saya memahami bahwa, oh kok badan saya sakit-sakit ya. Ternyata saya tidak menjaga badan saya. So what I'm doing waktu itu adalah saya olahraga dulu. Supaya saya kalau posturnya tegak itu saya nggak sakit gitu kan segala macam. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin nggak sih? Saya tuh ada satu momen di mana tuh saya bener-bener getol banget. Saya Abhidhamma fanboy banget. Dhamma Vihari fanboy banget dah gitu. Jadi saya baca bukunya, saya nontonin YouTube-nya, saya lihat oh Pak Budi dulu adalah umat, sekarang jadi oh hebat ya. Saya lihat juga ada yang sekarang rambutnya udah pada putih, dulu hitam. Jadi it was like 7 years ago kayak gitu-gitu. Nah jadi jadi saya benar-benar sangat fokus, sangat intens belajar. Sampai suatu ketika, jadi saya sampai ubah ritme meditasi saya. Dulu pagi, sekarang saya udah gak bisa pagi. Karena kalau pagi, pikiran saya tuh udah banyak list next to do apa segala macam kayak gitu-gitu. Akhirnya saya rubah ke jam 7 sore, jam 7 malam. Jadi saya mandi dulu, habis itu saya meditasi. Suatu ketika, ini aneh banget. Jadi kebetulan saya juga belajar Abhidhamma kan ya. Oh ternyata ada prosesnya, Vitaka, Wicara, Piti, Sukai, Kagata, something kayak gitu. Oh you have to do the first touch dulu nih, kontak dulu, baru penempelan terus-menerus dan lain-lain. Biasanya meditasi saya itu adalah pikiran kemana-mana. Ya, mikir ini, terus diamati, kita jadi observer, something like that ya. Satu momen itu berbeda banget teman-teman. Jadi, ketika tapi saya berasa feel good gitu ya, karena habis belajar, nonton YouTube Bante, baca itu, tiap hari saya kurang lebih kayak gitu. Nah sore itu, biasanya kan kalau misalnya meditasi tutup mata, pahami pikiran kemana-mana segala macam ya. Nah ini enggak teman-teman, jadi ketika saya tutup mata, cuma dengan satu helayan nafas, saya itu kerapatan batinnya tuh bener-bener rapat gitu. Dan saya merasakan piti itu di seluruh tubuh saya. Gitu. Nimita itu udah langsung something kayak gitu. Jadi wah saya bilang, wah beda nih saya bilang gitu ya. Di situ saya menyadari bahwa dulu ada yang bilang kalau meditasi itu bisa levitate gitu ya, bisa melayang. Di situ saya percaya banget. Ya. Jadi badan saya tuh benar-benar piti di mana-mana ya, kebahagiaan. Dan saya percaya banget ketika Bante bilang bahwa di Aganya Sutta orang itu makan piti, mereka nggak lapar-lapar, bener guys. Rasanya tuh kayak gitu. Cuma tiba-tiba dari belakang itu ada yang meluk saya. Ya, saya itu gamers, saya suka games ya. Saya ada beli satu games, tapi saya nggak pernah touch gitu ya. Jadi waktu saya belajar kitab suci dan segala macam, ada satu timbul hal yang aneh juga sih teman-teman. Saya jadi nggak nafsu sama hal-hal duniawi. Netflix juga saya jadi jarang nonton, komik saya jadi nggak pernah baca, game saya juga nggak pernah mainin gitu ya. Nah jadi pas saya lagi di kondisi yang seperti itu, tiba-tiba ada yang meluk saya dari belakang. Dari sebelah kiri terus dia bilang, kamu belum mainin tuh yang itu tuh. Buyar langsung, bubar gitu.
Sampai sekarang sih saya masih mencari balance-nya, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ketika dibilang fungsi benefitnya ya itu gitu ya. Jadi mungkin itu secuil dari apa yang teman-teman alami di meditasi, tapi impresi saya kurang lebih kayak gitu. Itu sih Pak Kadek. Ya baik, terima kasih Pak Franky. Ya memang apa namanya itu sangat menarik ya. Jadi apa yang saya ingin satu garis bawahi saja sih, ketika kita mempelajari kitab suci atau ketika kita mulai masuk ke dalam pembelajaran kitab suci itu, mungkin satu hal yang harus kita antisipasi dulu ya. Kenapa demikian? Karena begini, masing-masing dari kita saat ini itu berada di proses kita sendiri-sendiri. Ya, kita sudah berada di titik kita sendiri-sendiri. Ya, jadi akan sangat tidak fair kalau misalnya ketika kita mulai belajar kitab suci, kita sudah berekspektasi di depan. Ya, dan ketika yang kita inginkan kita berada di depan itu tidak terjadi, kita jadi kecewa seperti itu ya. Nah, satu hal kita pahami seperti itu, bahwa masing-masing dari kita ini kita sudah berada di titik perjalanan kita sendiri-sendiri. Dan selama kita masih terus melangkah di titik ini, suatu saat saya berada di titik itu. Nanti di saat yang sudah seharusnya dari proses yang saya lakukan, ya saya berada di titik itu. Ya, jadi seperti perjalanan Pak Franky juga kan, bagaimana dari awal sampai kemudian terkondisi. Terkadang begitu cara kerja kondisi dari kehidupan kita ya. Jadi begitu ada pengkondisinya, kita punya bibit untuk mendapatkan sesuatu ini, ada pengkondisinya, bertemu terjadi begitu saja. Ya, dan satu hal yang penting ya tetap pertahankan ya. Saya tadi teringat ketika Pak Franky ngomong tentang biku, ini sedikit penutup saja dari saya ya. Saya ingat waktu pertama kali ke Myanmar, ya, setiap ada biku saya berhenti, saya beranjali, ya. Kemudian ada teman kakak tingkat, kebetulan biku Indonesia ya. Beliau mengatakan begini, kalau kamu melakukan itu, kamu nggak akan pergi-pergi. Kenapa demikian? Di kampus itu ada ratusan biku. Di seluruh Myanmar ratusan ribu biku. Ya. Jadi saya ingat itu pertama kali ya, saya setiap ketemu Bante berhenti dulu, beranjali, kemudian kok nggak selesai-selesai ya, karena memang bikunya banyak di situ ya. Nah jadi diberitahu ya apa namanya itu, ada bagus sih praktek-praktek di Myanmar ya, seperti kalau mereka bertemu biku sekalipun, bahkan bayangan dari biku itu, umat-umat itu takut untuk menginjaknya. Ya, jadi kalau ngelihat biku datang dari situ, ternyata arah mataharinya di sini, umatnya biasanya kan langsung ke sini, supaya tidak mengenai bayangan dari biku tersebut ya. Nah itu pun terjadi dari proses. Ya bagaimana, karena Buddhism di Myanmar itu kan sudah sedemikian mengakarnya ya. Jadi apapun yang terjadi sama negaranya ya masyarakatnya tetap di agamanya, tetap belajar di agama. Pembelajaran agama itu sama sekali tidak terpengaruh apapun ya. Khususnya yang kita dapatkan di ITBMU itu ya udah pokoknya kita fokus belajar saja, kita nggak mengurusi yang lain-lain. Demikian ya. Ya, baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Franky dan juga Pak Tony ya. Terima kasih Bapak. Ya, baik, kemudian kita langsung lanjutkan dari sesi yang kedua ya. Kita akan mengundang seorang dokter, dan juga nanti tidak kalah penting adalah guru kita juga, saya Leigh Parami ya. Nah untuk itu saya ingin sedikit memperkenalkan mengenai Dr. Kisman, dan tentunya banyak dari kita yang sudah mengenal beliau ya. Ya baik, Dr. Kisman sendiri lahir 57 tahun yang lalu. Ya, beliau sudah menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian tamat di dokternya dari Fakultas Kedokteran dari Medan ya, di USU. Kemudian bertugas dokter sampai di Timor Timur pada tahun 95 sampai 98, dan sampai saat ini beliau adalah dokter umum, dokter kecantikan, dan juga seorang pengusaha.
Nah, kemudian dari lahir sampai 34 tahun beliau memiliki pengalaman pembelajaran spiritual yang berbeda sampai akhirnya di usia 49 tahun beliau bertemu dengan Theravada, ya. Dan sebelum kita memanggil Dr. Kisman untuk maju ke depan, kami ingin menayangkan sebuah video, ya, sebuah ucapan yang sangat kuat maknanya, ya, sangat kuat raksanya yang disampaikan oleh Dr. Kisman untuk Sayadaw Keminda, ya. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama videonya terlebih dahulu. Ya, silakan. Yang mulia Bante Keminda, selamat ulang tahun Bante. Ada banyak orang yang pandai berbicara tentang Dhamma, namun tidak banyak yang dengan tekun menjaga agar Dhamma tetap disampaikan sebagaimana adanya. Di tengah arus zaman yang terus berubah, Bante berdiri teguh sebagai penjaga warisan Buddha, membimbing umat berdasarkan Tipitaka, kitab komentar, dan subkomentar, sehingga kami dapat mengenal Dhamma bukan sebagai opini, melainkan sebagai jalan pembebasan yang diwariskan oleh para Arya. Bagaikan mata air jernih yang mengalir dari sumber yang murni, demikian pula ajaran yang Bante sampaikan selalu mengarahkan kami kembali kepada Buddha Wacana dan penjelasan para Arya terdahulu. Saya bersyukur dapat hidup pada masa ketika masih ada guru yang begitu tekun menjaga keaslian ajaran, sehingga generasi sekarang masih dapat belajar Dhamma yang lurus, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Bante senantiasa sehat, berbahagia, berumur panjang, serta terus menjadi pelita kebijaksanaan bagi banyak orang. Semoga cahaya Dhamma yang Bante nyalakan terus menerangi dunia, mengurangi kegelapan batin, dan membimbing semakin banyak makhluk menuju kedamaian sejati. Semoga setiap kebajikan yang Bante tanam, setiap Dhamma yang Bante bagikan, dan setiap makhluk yang telah memperoleh manfaat dari bimbingan Bante menjadi ladang kondisi yang mulia bagi berkembangnya parami yang semakin sempurna. Semoga jalan Dhamma yang telah Bante tempuh terus bersinar terang, membawa pada kebijaksanaan yang semakin mendalam, pelepasan yang semakin sempurna, hingga terrealisasinya Magga, Pala, dan akhirnya Nibbana, kebahagiaan tertinggi yang telah diajarkan oleh Bhagawa. Dengan anjali dan hormat yang tulus, Dr. Kisman. Dikhayu hotu, sukhi hotu, sabba manggalang bhavattu. Sadu, sadu, sadu. Untuk itu mari kita bersama-sama sambut Dr. Kisman, dipersilakan. Dan mari kita semua berdiri menyambut Sayalay Parami, dipersilakan untuk maju ke depan, Sayalay. Ya, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Ya baik, tiba kita pada sesi yang terakhir untuk kegiatan dialog interaktif kita. Dan Sayalay mohon izin kami akan mempersilakan Dr. Kisman untuk menyampaikan terlebih dahulu. Silakan Dr. Kisman untuk bisa langsung memulai. Ya, selamat pagi semua. Saya dari masih kecil, ya saya lahir di suatu kampung Bagan Siapi-api. Dari SD, SMP saya di sekolah-sekolah Katolik. Jadi orang tua saya adalah Konghucu atau Tao gitu. Tapi setiap hari karena di dalam keluarga saya ada paman saya juga yang agama ya Katolik, jadi saya sering ikut ke gereja. Dan di sekolah kami gerejanya itu dekat ya, jadi saya ikut sekolah minggu sampai SMA pun saya memilih agama itu, belajar agama itu. Sampai di perguruan tinggi saya juga
di perguruan tinggi walaupun kita sekolah dokter juga kita punya ada mata kuliah agama. Jadi walaupun saya bukan agama itu, saya tetap belajar agama itu. Ya, saya dulu tidak mengenal agama Buddha sama sekali. Ya, yang saya tahu tentang agama Buddha itu banyak patungnya, menyembah berhala. Jadi itu membuat saya sangat a priori. Ya, jadi dulu saya walaupun di SMA saya di sekolah yang bisa memilih bebas agama apapun, ya, saya tetap memilih bukan agama Buddha. Ya, walaupun saya belum masuk agama Buddha. Sampai akhirnya saya menikah, ya. Waktu menikah saya bingung. Ya, istri saya agama satunya lagi. Ya, Kristen, sedangkan saya masih Konghucu gitu. Akhirnya saya coba melobi istri saya. Ya, bagaimana kalau kita ambil jalan tengah, kita masuk Katolik? Karena saya melihat bapak saya di rumah kan sembahyang, ya, rajin sembahyang, ya. Ya, kadang-kadang kalau yang Kristen mungkin kan kalau makan makanan sembahyang, jadi saya takut jadi masalah, saya lobby supaya suasana rumah lebih adem. Untung istri saya satu pandangan dengan saya. Akhirnya kita belajarlah 1 tahun lagi tentang agama Katolik, dan istri saya cuma minta 1 sama saya, ya boleh, tapi syaratnya 1. Nanti kalau kita dibaptis, pastornya harus orang bule, orang barat. Waduh, bingung saya. Ya, akhirnya saya coba cari, akhirnya bisa, ya. Jadi pengetahuan walaupun saya setelah umur 34 tahun baru masuk, ya pengetahuan saya tentang mendalam juga tentang agama ini. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, ya ada kegalauan, ya. Yang walaupun dulu saya dulu sekolah minggu selalu ada pertanyaan, ya. Banyak pertanyaan yang saya tanya pada guru sekolah minggu, pada pastor, yang tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan, ya. Jadi banyak pertanyaan yang sering kita, kenapa setiap kita berdoa tidak semua doa kok bisa dijawab? Bagaimana caranya supaya semua doa kita bisa dijawab kalau Tuhan itu Maha Kasih, Maha Adil, ya. Kenapa dunia diciptakan begini? Kita belajar di sekolah kok begini? Ya, banyak sekali hal yang kita tanyakan dan tidak ada jawabannya. Ya, saya punya kebiasaan suka baca buku. Ya, hampir setiap bulan, setiap minggu saya beli buku. Ya, jadi di rumah saya ada satu ruangan 3x3 itu mungkin satu dindingnya penuh buku semua. Sampai istri saya marahi saya tiap kali beli buku. Ya, saya selalu ke Gramedia beli berbagai buku saya beli. Ya, kenapa saya suka beli buku? Karena saya merasa buku itu ditulis oleh seseorang, itu ada kristalisasi pengetahuan dia selama satu kehidupan dia. Kalau buku yang bagus, saya selalu cari buku yang bestseller internasional atau buku, ya. Jadi kalau saya bisa baca 100 buku, ya, dalam satu kehidupan saya punya pengetahuan 100 kehidupan orang lain. Itulah pandangan saya, sehingga saya suka membeli buku, ya. Saya selalu mencari, ada kegamangan dalam hati saya. Dan selain suka baca buku, kemudian saya suka ikut workshop, suka ikut seminar, ya. Masa itu saya juga sering praktek. Dalam praktek banyak pasien datang, dan itu juga ada beberapa momen membuat saya makin galau. Ya, saya melihat kita sering dapat banyak masalah, stres, nggak ada jalan keluar. Ya, kemudian saya dapat banyak pasien, ya. Dan banyak pasien, kadang-kadang banyak pasien yang orang kaya, datangnya apa? Minta obat stres. Saya pikir, loh, saya belum kaya. Saya pikir kalau saya kaya, stresnya hilang. Ini kok banyak orang kaya datang, stres, minta obat stres. Saya mikir, berarti kaya benar juga nggak menyelesaikan masalah.
Ya, dengan pengetahuan saya ajaran agama tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang membuat shock lagi, ada satu saat ada pemuka agama yang datang meminta obat stres juga sama saya. Wah, saya masih makin shock. Waduh. Ya, itu membuat saya tergugah. Ada yang salah. Apa yang harus saya cari? Udah begitu banyak buku saya udah baca. Ya, saya mencari lagi kemana. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pelajari semua. Akhirnya saya melihat semuanya itu ada di ajaran Buddha. Ya, dan setelah saya mengenal Tripitaka, apa yang terjadi? Ya, kalau buku-buku yang selama saya beli itu, mungkin satu buku itu karangan satu orang satu kehidupan. Tapi buku Tripitaka itu adalah pemikiran Buddha dari 4 asemkaya sampai 100.000 kalpa. Bayangkan itu. Ya, itu intisari dari Buddha selama pelajaran 4 asemkaya 100.000 kalpa. Ya, itu yang sangat berguna. Ya, makanya kita harus belajar Tripitaka yang murni sesuai dengan ajaran Buddha. Yang begitu berharga, ya, yang mungkin tidak akan susah kita jumpai dalam kehidupan kita berikutnya. Ya, makanya kesempatan buku di mana satu buku itu menilai 4 asemkaya 100.000 kalpa. Ya, nggak seperti buku-buku saya 1.000, 2.000 buku yang saya beli. Ya, itu pemikiran orang cuma satu kehidupan. Ya, dan itulah yang mulai merubah diri saya. Ya, dan itu yang merubah diri saya. Ya, jadi dari yang saya pelajari, ya, saya melihat banyak titik merahnya. Ya, jadi kalau kita mau baik, kita mesti punya hati. Seperti kita memberikan hati yang benar. Dan itu merubah diri saya. Ya, begitu juga dengan belajar agama Buddha ini, ya, banyak hal merubah diri saya. Ya, yang jelas adalah rasa marah jauh berkurang. Ya, bagaimana kita menghilangkan rasa marah? Ya, sangat gampang. Sekarang setelah aku belajar Abhidhamma, itu menjadi begitu gampang. Asal kita tahu tekniknya. Ya, bagaimana caranya? Ya, sewaktu marah muncul, ya, apa yang membuat kita marah? Saat kita mau marah, karena ada persepsi di sini, ada kata-kata di sini. Dia menghina saya, dia mengejek saya. Yang lalu pun dia lakukan gini, kapan lagi dia lakukan lagi? Ini makin banyak pikiran di sini, makin marah makin muncul. Ya, caranya mau hilangkan marah, hilangkan semua kata-kata itu. Stop dulu, fokus ke nafas. Jangan pikirin apa-apa. Ya, karena sumber itu adalah sumber bahan bakar untuk marah itu muncul. Ya, di saat kita fokus nafas, jangan memikirkan, memperpanjang lagi cerita itu, maka kita akan melihat adanya anicca. Ya, tiba-tiba marah itu turun sendiri. Ya, kita bisa melihat, jadi itu hilang. Ya, itu yang kita lihat. Ya, dan di dalam NLP pun, sedikit lagi ya. Di NLP itu, ya, NAC kita juga belajar satu hal, ya, bagaimana berubah persepsi. Ada cerita, ya, suatu saat, ya, seorang naik di atas perahu, ya, lagi baring-baring di atas perahu menikmati, ya, malam menikmati bulan, dia tiduran di perahu yang kecil. Tiba-tiba ada perahu datang menabrak dia, langsung dia bangun, dia marah maki-maki, ya. Setelah dia maki-maki, dia lihat perahunya, ternyata nggak ada orangnya. Marahnya langsung hilang. Ya, begitu juga diri kita. Ya, anatta. Ya, semua orang anatta. Asal kita mengerti tentang, oh, yang marah itu juga nggak ada orangnya. Marah, saya juga nggak ada orangnya. Marah itu juga hilang. Ya, nah, asal kita asosiasi terus, ya, maka perasaan itu akan cepat mereda. Ya, mungkin saya terlalu panjang, sorry Pak. Ya baik, terima kasih. Ya, mohon maaf ya, makanya tadi saya katakan pasti
banyak yang mendapatkan manfaat yang sangat besar ya. Tapi mohon maaf dokter, kita dalam waktu yang cukup singkat ya. Ya, terima kasih sebelumnya dan selanjutnya langsung kami persilakan Seale untuk bisa melanjutkan. Baik, sebelumnya pertama-tama Wandami Syahdo Keminda selaku spiritual patron DBS Jakarta, juga Syah Kadek sebagai ketua Sikapana Dhamma-Wihari Nusantara yang telah memberikan kesempatan kepada Syale di sini untuk menceritakan pengalaman Syale saat kuliah di luar negeri selama lebih dari 1 dekade. Syale menyapa para upasaka dan upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Sadu. Ya, forum pagi ini sungguh nggak tahu kenapa Pak Kadek, Syale tadi pagi itu kayaknya deg-degan terus. Padahal kalau di Surabaya ya sudah biasa melakukan rutinitas tugas, juga berbagi owada kata setiap hari Sabtu di DBS Cabang Surabaya. Tapi hari ini kenapa deg-degan? Karena mungkin ini sharing pribadi ya. Kalau biasanya tugas rutinitas itu kan secara kewajiban untuk membagikan kepada para upasaka, upasika sekalian. Iya, jadi sebelum memulai masuk topik pengalaman pribadi Syale juga ingin memberi sedikit pendahuluan, yaitu seseorang tidak mungkin meraih keberhasilan di hari ini tanpa jasa orang lain. Ada 2 jenis tipe manusia yang sulit ditemukan di dunia, yaitu tipe yang pertama, Pubakari, yang artinya seseorang telah melakukan perbuatan-perbuatan baik terlebih dahulu sebelum kita. Di sini Pubakari itu yaitu orang tua kandung kita sendiri. Di saat anak-anak masih berumur di bawah 5 tahun, tentunya orang tua kandung kita yang mengajarkan kita berbicara, berdiri, duduk, makan, dan lain-lain. Saat anak-anak mereka tumbuh menjadi remaja, tentunya papa mama mereka yang mengenalkan anak-anaknya kepada dunia, yaitu dengan mengajarkan hidup beretika dan memilihkan sekolah formal yang terbaik bagi anak-anak mereka. Nah, tentunya perjalanan hidup seseorang tidak lengkap tanpa perkembangan spiritual. Berawal dari sinilah Syale bertemu Syahdo Keminda di Surabaya. Waktu itu beliau datang untuk mengajarkan Abhidhamma Med Isi yang pertama, yaitu tahun 2012 bulan September. Di mata Syale waktu itu saat pertama kalinya melihat Syahdo Keminda, beliau adalah sosok biku yang educated dalam hal Buddha Dhamma dan sangat ketat di dalam winaya dan waktu. Beliau datang ke wihara tersebut dengan mengajarkan Abhidhamma
secara sistematik selama 10 hari. Sama halnya waktu itu Siale masih umat, masih belum belajar kitab suci dan saat itu belum ber-KTP Buddha, masih non-Buddhis. Tetapi Bante Keminda membabarkan Abhidhamma Med isi itu, beliau bisa mengemas materi-materi yang dibagikan selama 10 hari itu dengan cukup simpel, cukup sederhana untuk dipahami bagi Siale yang waktu itu non-Buddhis. Jadi setelah selesai 10 hari, hari ke-10, Siale dengan memberanikan diri untuk mengikuti mengikuti jejak Sayadaw Keminda. Dan malam itu pula Siale juga memutuskan untuk memilih Sayadaw Keminda sebagai guru spiritual Siale sampai dengan hari ini. Sayadaw Keminda bagi Siale tidak hanya sebagai guru spiritual, tetapi juga sekaligus sebagai papa kedua Siale dengan memberikan beasiswa penuh selama Siale kuliah di 2 negara Buddhis selama lebih dari 1 dekade. Siale percaya bahwa Sayadaw Keminda mendukung dan Siale selalu mengikuti arahan beliau karena Siale berpikir bahwa seorang guru spiritual yang sejati tidak mungkin menyesatkan muridnya di tengah badai. Kuliah di luar negeri selama itu tidak mudah bagi Siale yang anggap aja seorang diri dari Indonesia. Berbeda dengan Pak Kadek yang di Myanmar, Siale juga agak iri kok bisa, maksudnya Pak Kadek juga banyak teman dari Indonesia, apalagi setelah kuliah sorenya masih ada review secara privat. Itu Siale sungguh enaknya. Zaman saya waktu di negeri Buddhis yang pertama itu, Siale tidak mendapatkan teman dari Indonesia karena memang sedikit. Murid-murid yang dari Indonesia itu jarang terlihat di negeri Buddhis yang pertama itu. Siale berangkat belajar Buddhism itu dari nol di negeri Buddhis yang pertama. Selama pembelajaran di tempat tersebut, di university tersebut, kurikulumnya itu lebih meluas. Memang jurusan Buddhisme tetapi meluas. Jadi kurikulum pembelajarannya itu tidak fokus hanya pada Tipitaka Theravada, tetapi umum, secara umum. Buddhism secara umum. Itu Siale juga mempelajari kitab Theravada, kitab Mahayana, kitab Tantrayana. Jadi secara umum. Berikut juga dengan mata kuliah di university tersebut juga memberikan Buddhisme secara umum. Siale belajar politik secara Buddhisme, ekonomi secara Buddhisme, kemudian kebudayaan juga. Jadi umum, Buddhisme secara umum. Nah di sana, di University Negeri Buddhis pertama tersebut, Siale menyerap pengetahuan selama di kelas itu mungkin hanya 20%,
karena sisanya 80% itu Siale mencari tahu sendiri sumber-sumbernya dari perpustakaan. Di kelas tersebut 20% itu hanya kulit luarnya saja. Maka dari itu Siale juga penasaran, nggak paham. Di kelasnya hanya mendapat handout-nya kok cuman begitu aja. Jadi Siale selama hari liburnya Sabtu atau Minggu kan tidak ada kelas. Itu Siale hampir setiap minggunya ke toko buku untuk membeli publikasi sekunder. Nah, itu pengalaman Siale di negeri Buddhis yang pertama. Kemudian saat ada hari libur, biasanya Syah Dokai Minda juga mengundang Siale untuk pulang ke Jakarta untuk sama-sama merayakan Khatina atau Waisakan. Nah, setahun belum tentu sekali Siale diundang pulang. Pas kebetulan hari itu juga di ruang sangga, Syah Dokai Minda sempat menanyakan pada Siale, apakah kamu bisa mengikuti pembahasan sutta yang ada di kelas Pariyati Sasana ini? Siale terus terang, waktu itu Siale menjawab, nggak bisa Bante. Loh kenapa nggak bisa? Kenapa nggak paham? Ya karena kurikulum di University Negeri Buddhis yang pertama itu Siale tidak mendapatkan. Kurikulumnya berbeda. Tidak seperti pembahasan sutta yang kelas Pariyati Sasana yang Syah Dokai Minda menjelaskan per minggunya itu sesuai dengan kitab komentar, subkomentar seperti itu. Berbeda. Siale tidak mendapatkan semuanya itu di University Negeri Buddhis yang pertama. Jadi setelah sempat lulus dari university yang pertama, S1 dan S2 di sana, kemudian Syah Dokai Minda memindahkan Siale ke negeri Buddhis yang kedua, yaitu Myanmar. Siale dipindahkan ke ITBMU, yang ITBM ini singkatannya dari International Theravada Buddhist Missionary University. Mulailah Siale dari situ belajar dari diploma lagi. Karena ITBMU ini tidak mengizinkan para siswanya yang walaupun memiliki gelar sampai S3 pun tidak diizinkan untuk mengulangi langsung S3 Pak S2. Nggak boleh. Jadi semua siswa baru itu wajib memulai dari diploma level 1 lagi. Waktu itu juga Siale keberatan sebenarnya karena terbuang sia-sia. Siale kuliah selama 6 tahun di negeri yang pertama itu sia-sia, gelarnya tidak terpakai karena di negeri Myanmar ITBMU ini tidak mengizinkan untuk lanjut S2, harus balik belajar dari diploma lagi. Siale waktu itu sempat keberatan karena ya udah sia-sia dong 6 tahun sebelumnya itu nggak terpakai. Dan Siale menjalani di tahun pertama di ITBMU ini, memang seperti Pak Kade awalnya cerita, mata kuliahnya sangat banyak. Banyak banget, di level 1 itu 9 mata kuliah, luar biasa. Pagi dan siang, kuliahnya pagi dan siang, Senin sampai Jumat. Udah persis kayak sekolah formal di Indonesia. Kemudian nggak ada waktu istirahat juga ya. Setelah pagi 3 jam, kemudian makan siang, tidur sebentar 20 menit, habis itu berangkat lagi ke kelas, mata kuliahnya siang 2 jam, jam 1 sampai jam 3. Habis itu curi-curi waktu tidur sebentar untuk melanjutkan mengerjakan tugas di malam hari. Benar-benar itu Siale itu digempur. Setiap hari itu belajar terus,
hari Sabtu Minggu walaupun tidak ada kelas pun itu Syale pakai untuk mengerjakan tugas. Karena yaitu tadi kalau di ITBMU mata kuliahnya banyak tetapi semuanya itu hanya fokus belajar Tipitaka. Tipitaka di sini kitab aslinya, kitab komentar dan subkomentar. Hanya itu saja. Jadi pengetahuan umum, mata kuliah umum, ya mungkin yang seperti Pak Kadek bilang di awal, itu kita hanya mempelajari sejarah Buddhism di Myanmar dan bahasa Myanmar. Tapi kesemuanya ini 9 mata kuliah di level 1 itu adalah compulsory, semuanya utama, semuanya penting. Kalaupun saat ujian tidak lulus satu mata pelajaran, ini kita harus mengulang 1 tahun penuh semuanya itu. Kalau di negeri Buddhis yang lainnya mungkin kalau tidak lulus 1 mata kuliah ya ngulangnya hanya 1 mata kuliah itu yang gagal. Tapi di sini di ITBMU itu wajib 1 mata kuliah misalnya bahasa Myanmar aja nggak lulus. Ya sudah tahun berikutnya ngulang 1 tahun penuh mata kuliah 9 itu semuanya. Makanya beratnya di situ. Itu benar-benar tekanan batinnya setengah mati. Karena Syale mendengar dari juga kakak-kakak kelas tentang ini, walaupun nggak suka belajar bahasa Myanmar atau sejarah atau apa, mau nggak mau Syale harus berjuang mati-matian untuk lulus semua 9 mata kuliah ini. Kalau enggak resikonya mengulang 1 tahun penuh 9 mata pelajaran. Dan yang lebih malunya lagi, kalau kita gagal dan mengulang 1 tahun penuh, tentunya para shadow ingat wajah kita masih di kelas itu. Biasanya para shadow untuk hari-hari yang pertama, shadow pasti menyapa. Oh kamu kok masih di sini, kok nggak naik ke atas? Kalau naik lantai 2 itu berarti kan level yang tingkat 2. Nah itu biasanya para shadownya juga enggak sungkan menyapa murid-murid, beberapa murid yang gagal. Itu pasti disapa. Para shadownya pasti ingat wajahnya walaupun namanya lupa. Nah itu Syale juga menjaga, Syale juga nggak mau sampai nggak lulus karena malu. Lebih dahsyatnya lagi di ITBMU itu, Shadow Keminda itu sangat terkenal karena gold medalist kan. Jadi Syale waktu masuk di diploma itu benar-benar Syale mengikatkan Syale sendiri jangan sampai nggak lulus karena malu. Malunya karena menjaga nama baik Dhamawihari juga, menjaga nama yayasan, menjaga nama baik guru Shadow Keminda di Indonesia, juga menjaga nama baik paspor Indonesia. Bebannya banyak kalau di Myanmar di ITBMU khususnya. Jadi secara harus mati-matian belajar, kuliah, semuanya mata kuliah itu harus dikuasai. Juga tekanan batinnya menjaga 3 nama baik ini. Itu jadi pembelajaran di ITBMU ini benar-benar walaupun hanya 3 tahun untuk menyelesaikan studi bachelor, itu manfaat yang Syale dapatkan itu sungguh banyak. Terutama para shadow dan siamaknya itu saat di kelas, kalau di university negeri sebelumnya itu Syale hanya mendapatkan 20% pemahaman dari kelas, kalau di ITBMU ini berbeda. Di kelas, semua mata kuliah apapun, pengajarnya shadow apa siamak, itu sama. Syale mendapatkan 80% pemahaman. Kualitas referensinya yang tertulis di Tipitaka, kitab komentar, subkomentar itu, para shadownya sudah memberikan referensinya.
Jadi Siale tidak perlu sulit-sulit untuk mencari referensi dari toko buku atau perpustakaan. Tidak perlu lagi. 20%-nya apa? 20%-nya itu Siale membuat tugas. Karena setiap mata kuliah tentunya seperti Sutanta itu diajar oleh 3 dosen, 3 syado. Winaya juga 3 dosen, dan Pali pun juga 3 dosen. Masing-masing dosennya itu memberikan tugas yang dicatat maksimum 2 minggu harus submit. Belum lagi bahasa Myanmar, sejarah, dan lain-lain. Jadi setiap harinya itu tidak ada waktu, tidak terpikirkan untuk keluar asrama untuk jalan-jalan. Nggak terpikir, nggak terbersit, karena yaitu tujuannya Siale menjaga 3 nama baik, dan Siale pribadi juga tidak mau gagal. Nah, dari pengalaman Siale kuliah di negeri Buddhis ini, sebelum dan sesudah, tentunya Siale sangat terkesan di negeri Buddhis yang kedua, yaitu di Myanmar, khususnya di ITBMU. Karena apa? Hanya dengan dalam 3 tahun pembelajaran saja, itu Siale sudah bisa mengikuti jejak, maksudnya mengikuti cara belajar yang sistematik. Seperti Sutanta yang Bapak Ibu sendiri yang mendengarkan di kelas Pariyati Sahasana oleh Bante Keminda ini, dengan memberikan referensi-referensi dari kitab komentar, kitab subkomentar, ya seperti itu, sama. Pembelajarannya di ITBMU Myanmar ini sama persis seperti Anda mendengarkan sendiri di kelas Pariyati ini. Di kelas PS hari Minggu itu cara belajarnya sama, tidak berbeda. Maka dari itu Siale juga sangat beruntung mau mengikuti arahan Syado Keminda untuk pindah ke ITBMU. Karena ya ini tadi, kalau Siale tidak mengikuti atau tidak menolak arahan Syado Keminda untuk pindah ke ITBMU, tentunya Siale tidak bisa menjadi seperti hari ini, tidak bisa juga memberi atau membuat modul untuk kelas bahasa Pali, yang mungkin di sini Bapak Ibu mengikuti kelas bahasa Pali yang Siale bimbing. Modul-modul seperti itu mungkin Siale tidak bisa membuat. Karena tentu saja cara belajar di ITBMU, khususnya bahasa Pali, ya memang sedetail itu. Yang Siale berikan modul-modulnya lengkap. Siale hanya membaca dari referensi primer, Siale tidak membuka dari sekunder. Karena memang itu yang diajarkan di ITBMU, bahwa semua siswanya hanya membuka referensi-referensi primer, bukan publikasi sekunder, bukan. Kemudian juga, ya sebagai penutup, iya kurang ya 30 menit. Baik, sebagai penutup, sharing pengalaman ini yang barusan itu kan tipe manusia pertama yang sulit didapat, dan yang ini tipe manusia yang kedua yang sulit ditemukan di bumi, yaitu Katanyu Katawedi. Artinya seseorang yang tahu balas budi atas kebaikan jasa-jasa orang lain. Di sini Siale juga merasa sangat bersyukur dan beruntung telah bertemu dan belajar dari para syado dan syama di ITBMU, juga Bante Syado Keminda, dan juga Seaji yang saat ini Siale masih terus memperdalam bahasa Pali. Siale tidak berhenti dari ITBMU saja, tetapi Siale sampai hari ini terus memperdalam bahasa Pali dengan Seaji di Myanmar, kelas khusus untuk memperdalam bahasa Pali
menerjemahkan langsung teks Pali ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dengan ini, Syale juga berharap Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan di ruangan ini maupun yang mendengarkan melalui media sosial Dhamawihari, jangan bosan-bosan dan jangan berhenti belajar kitab suci. Karena dengan continually, dengan secara berterus belajar, kita ini, batin kita ini tidak sempat untuk diinjek akusala cita. Maka dari itu Syale juga ingin terus mendorong Bapak Ibu manfaat dengan mendengarkan atau langsung belajar atau langsung membaca kitab suci dan kitab komentarnya ini terus dilakukan. Supaya kita tidak sempat berpikiran yang negatif. Makanya kenapa beberapa teman di Dhamawihari ini yang Syale ketemui, mereka juga mungkin secara tidak sadar ketika melihat Syale kenapa mukanya terang benderang. Karena ya itu tadi, resepnya Syale continually setiap harinya, 7 hari dalam 1 minggu, Syale injek terus dengan membaca, menerjemahkan kitab komentar per kata Pali, sesuai tata bahasa Pali. Jadi bukan soal nutrisi makanan atau dari perawatan wajah, bukan. Tapi yaitu manfaat dengan mempelajari secara terus-menerus tanpa berhenti, itu membuat batin kita ini semua bersih, murni. Demikian Pak Kadek. Ya, baik. Sadu. Ya baik, kami mengucapkan terima kasih Syale atas pengalamannya, Dr. Kisman juga. Dan dengan demikian acara kita sudah selesai ya. Semoga memberikan kesan di akhir semester ini bagi teman-teman semua ya. Jadi kita ingat-ingat saja bahwa dengan kita belajar kitab suci, maka sesungguhnya kita juga turut berkontribusi untuk pelestarian sasana di Nusantara. Ya, semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma. Sadu. Terima kasih Bapak Kadek atas dialog interaktif pada hari ini. Kami mohon agar Bapak Kadek beserta Dr. Kisman selaku narasumber untuk berkenan kembali ke tempat duduk semula. Sedangkan saya Leparami kami mohon agar tetap berada di tempat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta kalian sekalian atas dialog interaktif pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, kesan baik yang kita dengar dari semua narasumber tidak hanya berhenti sampai di sini. Semoga kita membawa pemahaman baru tentang pentingnya memacu diri kita sendiri untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan mendekat pada Dhamma yang pada akhirnya akan mengubah cara pandang kita pada kehidupan dan memacu kita untuk terus memupuk parami kebajikan. Saya kami mohon izin agar memberikan waktu untuk membacakan 2 buah pengumuman sebelum berdana parami dan memohon tuntunan pelimpahan jasa. Bapak Ibu, kalian minta berikut ini adalah 2 pengumuman. Yang pertama, libur semester genap DBS akan dimulai minggu depan, mulai tanggal 21 Juni 2026. Sehingga hari ini, 14 Juni 2026 merupakan kelas Pariyati Sasana terakhir di semester ini. Kelas Pariyati Sasana dan kelas Sekolah Minggu Dhammanusari akan dimulai kembali pada semester baru tanggal 19 Juli 2026 mendatang. Dan pengumuman terakhir bagi warga Surabaya dan sekitarnya, jangan lewatkan kesempatan untuk menghadiri Dhamma Talk bersama saya Dr. Keminda dengan tema Ini Bukan Kehidupan Biasa, menyemai pembelajaran Dhamma yang tersistem pada hari Minggu 5 Juli 2026 pukul 12 siang hingga pukul 5 sore bertempat di DBS Surabaya. Demikian pengumuman untuk
pada hari ini. Selanjutnya mari kita semua melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda semua dapat berdana dengan cara memindai QR Code yang tampil di layar saat ini atau menggunakan kartu yang akan dibagikan oleh tim Weya Waca atau melalui kantong dana yang akan diedarkan. Atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari BCA 6275191918 dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Untuk itu dengan pemahaman yang benar tentang berdana dan dengan penuh sukacita, mari kita menghadirkan sada, keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta pada karma dan buahnya, baik sebelum, saat, maupun setelah kita melaksanakan kebajikan dana parami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada kalian sekalian. Kita akan melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini bersama-sama. Untuk itu kami mohon agar Sayalai Parami berkenan untuk membimbing kami semua. Mari kalian semua kita beranjali kepada Sayalai Parami, kami persilakan. Baik, mari ikuti Sayalai. Idame punyang, idang me punyang, asawa kaya, asawa kaya, wahang hotu, wahang hotu, idame punyang, idang me punyang, nibanasa, nibanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu, mama punya bagang, mama punya bagang, sabasatanang, sabasatanang, Bajemi, bajemi, tesabe, tesabe, mesamang, mesamang, punya bagang, punya bagang, labantu, labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini, semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke kehancuran noda-noda batin, mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini, semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana, menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan kebajikan ini, saya membagikan kebajikan ini kepada semua makhluk, kepada semua makhluk. Semoga mereka semua, semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan, mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya, yang sama dengan saya. Sadu, 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 sadu. Terima kasih Sayalai atas bimbingan pelimpahan jasa. Karena Sayalai Parami akan meninggalkan ruangan, mari Bapak Ibu kalian semua kita berdiri sambil beranjali.
Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa kalian minta untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas Pariyati Sasana pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata saya, Yulia Suanda, mewakili segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian Mita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan selama kelas PS ini berlangsung. Sukihontu kalian Mita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Semoga ajaran Buddha lestari. Buddha Sasanang Cirang Titahatu. Sadu, sadu, sadu.